apa? Orang Islam tuh karakternya saat bangun, dia membawa spirit Ali Imran ayat 190 sampai ayat ke-200. 11 ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi kita baru bangun sudah diminta oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi untuk menjadi pribadi ulul albab. Baru bangun. Anda boleh cek kitab suci manapun yang dianggap suci di muka bumi. Tidak ada satupun kitab yang disucikan di muka bumi ini yang mengajar, membimbing, mengarahkan pemeluknya baru bangun menjadi pribadi intelektual ulul albab. Itu tidak ada. Kecuali Al-Quran. Quran surah 23. Ada manusia yang sedang berpetualang di bumi tapi dia pewaris surga Firdaus. Amalnya apa? Dikeluarkan ayat 1 sampai 9-nya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadilah kegiatan kurikulum. Ingat, bukan profesi. Penghuni surga Firdaus itu profesinya banyak. Bisa dokter, bisa camat, bisa lurah. Tapi punya karakter. Apa karakternya? Kalau sholat khusyuk. Kalau sekedar sholat, surga biasa. Tapi kalau ingin Firdaus, belajar khusyuk menikmati sholat. 1. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang enggak penting tepikan. Ini bermanfaat, berkata bermanfaat, katakan. Mendengar ada manfaatnya, dengarkan. Yang tidak ada manfaatnya, dia jauhi. Itu karakter namanya. Profesinya boleh apa saja. Turunkan itu ke bumi. Jadikan panduan dalam berkehidupan. Maka itu yang dimaksud kurikulum akhirat. Jadi ketika meninggalkan dunia, siap dengan bekal akhirat. Firdaus sudah menunggu. Karena persiapan bekal kita siapkan dari sekarang. Dunianya tidak hilang. Minumnya tetap sama. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Hanya bedanya, kerja di tempat yang sama. Ada yang tidak sholat, ada yang sholat, ada yang sholatnya khusyuk. Itu yang kita siapkan. Nah itulah ulul albab. Itu sebabnya ketika kita bangun, kita katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan padaku kesempatan hidup saat ini sesuai ajalku. Walaupun Engkau tahan sementara tadi dalam tidurku. Perhatikan kalimatnya, perhatikan. Aku berjanji sekarang akan menyebar di dunia mencari persiapan bekal untuk pulang kepadamu. Nusyur itu menyebar untuk kembali. Wa ilaihin nusyur, aku sekarang ingin menyebar untuk cari bekal persiapan pulang kepadamu. Jadi kalau Anda bangun tidur baca doa itu kemudian maksiat, itu khianat kepada doanya. Jadi nggak mungkin ada orang baca doa itu berbuat kriminal, itu mustahil. Karena dia komitmen. Allah kemudian ngasih panduan. Oh, kamu ingin cari bekal? Ini cari bekalnya ya. Cari bekal yang membuat engkau semakin dekat denganku. 1. Kedua, pahami tentang esensi kehidupanmu di muka bumi. Lalu tanya balik, merencanakannya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, saya mau sampai ke situ. Ulul albab itu dia menyiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Dia menyiapkan semua agenda kegiatannya. Tafakkur itu menyiapkan sesuatu sebelum dikerjakan. Contoh gini, maaf ya Pak Ibu, sekarang jam 9, saya tanya, jam 10 Bapak mau di mana? Jam 11 nanti di mana? Salat duhur berjamaah di mana? Asar Ibu nanti ada di mana? Jam 5 mau kerjakan apa? Jam 7 ada di mana? Malam nanti mau baca Quran berapa halaman? Hari ini sedekah mau berapa? Sudah ada belum? Ulul albab itu dia rinci, bangun tidur sudah jelas agendanya. Maka itu waktunya disebut dengan subuh. Subuh itu dari kata asbah, yang sudah siap rencana dan kegiatannya. Nah, dalam rangka merencanakan kegiatan itu mesti ada titik pusat yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang menjadikan kegiatan kita terkoreksi, yang menjadikan semua aktivitas kita menjadi tenang kembali, yang membuat kebahagiaan kita datang dengan cepat. Mesti ada satu titik yang kalau kita ada persoalan balik ke situ lagi. Kalau kita ingin memulai dimudahkan datangnya ke situ.
itulah masjid.